Hai semuanya, saya Hilman dari sekolahcoding.com. Sekarang kita akan belajar salah satu framework PHP yaitu Laravel. Kita bahas dulu apa itu PHP framework atau framework PHP. Jadi framework ini kode atau kerangka kode yang udah ditulis sama orang lain atau sama komunitas di mana mereka udah bikin jadi framework ini dan kita tinggal pakai kode-kodenya. Gunanya sendiri, istilah framework ini pada PHP khususnya, dia ngebantu kita biar kalau ngerjain proyek tertentu atau web app tertentu, kita bisa ngerjainnya lebih cepat karena dia udah ngurusin banyak halnya. Misalnya buat sistem routingnya, atau misalnya buat sistem CRUD atau create, read, update, delete, kita bisa makainya lebih mudah dan lebih cepat dengan framework ini. Lalu framework sendiri sangat banyak, dan kalau kita lihat di website ini misalnya, kita bisa lihat salah satu yang populer 2013. Saya juga lihat yang 2014 itu masih Laravel yang populer. Saya nggak tahu ini kriterianya apa, tapi kalau kita lihat, kalau kita cari di Google, salah satu best framework atau most popular framework yang keluar emang Laravel. Teman-teman mungkin sering dengar yang namanya CodeIgniter. Kita masih belum yakin apa mau bikin tutorial CodeIgniter atau juga, tapi kalau teman-teman banyak yang mau, boleh. Kita close dulu, kita balik lagi ke Laravelnya. Langsung aja di video ini kita akan belajar cara nginstalnya. Kita ke bagian dokumentasi. Lalu teman-teman lihat yang pertama kali dibutuhin yaitu Composer. Jadi kita ke website Composer dulu di getcomposer.org. Composer itu apa? Composer ini dependency manager, jadi dia bukan cuma tentang Laravel, dia semua package-package PHP yang ada. Jadi package ini dia rangkupannya lebih kecil, misalnya package buat ngirim email, atau package buat autentifikasi, package buat validasi, yang orang-orang lain juga udah bikin. Kita bisa ngambil package-package ini buat proyek kita. List package-nya sendiri kita bisa lihat di packages.org. Jadi saya ulang dikit biar nggak ketukar-tukar atau nggak pusing. Laravel ini framework PHP. Lalu Composer ini dependency manager buat nginstal package apa aja, karena banyak banget package, salah satunya kita install Laravel. Lalu list package-nya bisa kita lihat di packages.com ini. .org, bukan .com. Kita install dulu yang pertama Composer-nya. Jadi kita ke Getting Started, tergantung OS-nya apa. Saya OS X di sini. Kalau teman-teman Windows, silahkan scroll ke bawah sedikit. Di sini ada perintah buat Windows. Jadi kita balik lagi buat Mac. Di sini kita tinggal copy. Jadi dia pakai curl di sini. Dibuka terminal atau command lainnya. Saya mau ke kenapa dia liar gini? Saya mau ke root folder saya dulu. Teman-teman nggak perlu ngetik ini, saya cuma lagi nggak di folder root saya. Jadi seperti ini, kita paste kode yang tadi, kita enter, dia nggak bakal lama, cukup cepat nginstal Composer. Saya udah pernah nginstal. Lalu kalau teman-teman lihat, dia nginstalnya di folder ini. Dan yang kedua, kalau kita mau ngejalanin perintah Composernya, kita pakai yang ini. Jadi yang pertama ada dua hal yang mau kita lakuin. Yang pertama, kita bikin dia global, artinya kita bisa pakai sintaks Composer ini di mana aja, nggak tergantung di folder tertentu. Yang kedua, kita mau bikin lebih singkat dari composer.var jadi Composer aja. Caranya tinggal di env buat pindahin filenya. Kita mau pindahin global ke user local bin, lalu nama barunya Composer. Apakah saya ada kesalahan? Tentu aja saya belum bilang mau pindahin apa. Kita targetnya dulu mau pindahin si composer.var ke file ini. Jadi saya enter. Kalau udah, sekarang kalau kita ketik Composer, kita bakal lihat list-list yang bisa kita pakai di Composer. Kalau mau lihat bantuannya bisa minus help misalnya, dan di sini masih banyak lagi. Dan kalau teman-teman udah lihat logo dan list ini, berarti kita udah berhasil nginstal Composernya. Saya bersihin dulu, kita baru berhasil nginstal Composer. Sekarang kita mau nginstal Laravelnya sendiri. Kalau teman-teman lihat di dokumentasi Laravel, ada dua cara nginstal Laravel. Yang pertama lewat Laravel installer, yang kedua lewat Composer create project. Kita pakai yang ini, saya akan copy komennya.
seperti ini. Tapi sebelumnya teman-teman udah harus ngarahin ke folder mau installnya di mana. Jadi karena dia ini PHP kita butuh server, teman-teman kalau ingat di pelajaran PHP dasar kita nginstal server lokal dulu dengan map atau semp, di mana kita ngarahin ke folder htdocs. Jadi teman-teman silahkan cd ke htdocs-nya dulu buat nginstal folder ini. Jadi ntar tinggal ngarahin URL-nya tinggal localhost 8080/laravel misalnya. Jadi biar lebih gampang aja. Saya sendiri localhost-nya beda. Udah nginstal di sini. Saya mau nginstal di folder ini. Jadi ini anggap aja kita di folder htdocs sekarang. Kita paste kode yang tadi, composer create strip project, lalu spasi laravel strip laravel. Nama laravel strip laravel ini dari mana? Kalau teman-teman lihat di packages, kita cari laravel, teman-teman ambil yang ini, dan teman-teman lihat di bagian require di sini nama vendor dan package-nya sama, laravel strip laravel. Jadi kalau teman-teman mau install package yang lain, tinggal lihat require-nya apa, tinggal di copy seperti ini. Kita balik lagi. Kalau teman-teman mau ngasih nama folder baru, tinggal diketik di setelahnya nama baru, tapi kita biarin default aja. Defaultnya bakal namanya Laravel. Kita jalanin, dia bakal install di sini. Dan sepertinya bakal cukup lama. Teman-teman boleh skip, karena saya belum ngedit video sayangnya. Jadi biasanya kalau ada kesalahan bakal dibiarin, atau bakal lama kayak gini, teman-teman sayangnya harus nunggu, ikut nunggu. Jadi silahkan di skip sendiri kalau mau di skip. Ditunggu. Kalau teman-teman bosan silahkan pijit kaki bapaknya atau pijit kepala ibunya, berbakti sama orang tua. Dum, 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 dum. Masih lama. Kita tunggu, kita tunggu. Wah, sepi sekali. Kalau teman-teman ada yang mau sumbang lagu, silahkan. Udah selesai. Jadi kita bersihin dulu. Lalu kalau teman-teman list sekarang di folder htdocs-nya misalnya, teman-teman bakal lihat Laravel di sana. Jadi kalau kita masuk ke folder Laravel-nya dengan cd Laravel, kita list bakal banyak banget file sama foldernya. Tapi teman-teman jangan pusing, nanti kita akan bahas satu persatu meskipun nggak semuanya tentunya karena ini terlalu detail. Kita buka dulu di text editor biar kelihatannya lebih jelas. Teman-teman bebas pakai text editornya apa, saya pakai Atom di sini. Atom saya akhir-akhir ini agak lambat. Dia suka gagal menginstal package. Sepi sekali. Ini dia bagus sekali. Close, ini juga close. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, isi folder Laravel-nya bakal banyak banget. Tapi tenang aja, nanti kita akan lihat. Lalu kalau teman-teman lihat di salah satu yang penting di composer.json ini, kita lihat dependensi yang diinstal di composer ini ada di sini. Dan langsung aja kita cara ngetes kita udah berhasil atau belum menginstalnya. Tinggal ke localhost-nya. Lalu biasanya kalau yang mem localhost 8080 dilihat aja nomor portnya. Saya localhost/laravel. Lalu dia bakal ngasih list foldernya, kita mau ke public. Bagus sekali, kita dapat error di sini, di mana errornya nggak kelihatan, kita dapat white screen seperti ini. Biasanya lebih jelek dari error itu nggak dapat error, karena kita nggak tahu salahnya di mana. Tapi kita udah baca-baca dikit, jadi masalahnya sekarang, kita punya folder storage di sini, kita harus ngeganti file permission-nya. Jadi kalau kita lihat listnya di sini, teman-teman nggak harus ini, saya cuma mau nunjukin aja list filenya. Kita mau ngeganti perizinan yang storage ini yang storage, dengan cara ketik chmod change mode,
lalu minus R gede, lalu O plus W, diikutin aja. Storage, nama foldernya, enter. Bagus sekali. Kalau kita list lagi, di sini udah berbeda dari sebelumnya. Kita udah boleh nulis sekarang yang dari user siapa aja di sini. Jadi kalau kita refresh sekarang, teman-teman bakal lihat pesan Laravel 5 ini, dan selamat, berarti teman-teman berhasil menginstal Laravelnya. Bagus sekali, cukup panjang. Nanti di video berikutnya kita akan mulai belajar cara install Laravel. Seperti biasa, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.